Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktorial dan permutasi. Kalau sebelumnya sudah menjelaskan tentang kaidah pencacahan, selanjutnya setelah kaidah pencacahan itu ada yang dinamakan dengan faktorial dan permutasi. Jadi bagaimana konsep dari faktorial? Kita perhatikan, ada sebuah definisi dari faktorial. Definisi dari faktorial itu adalah hasil semua bilangan bulat positif dari n sampai 1. Disebut n faktorial, ya. Jadi definisinya diperhatikan, hasil semua bilangan bulat positif dari n sampai 1 disebut n faktorial. Apa notasi dari faktorial? Ya, notasi dari faktorial itu dilambangkan dengan n faktorial atau bahasa biasanya itu n tanda seru ya. Tapi dalam bahasa Indonesia ini tanda seru, dalam matematika itu adalah n faktorial menggunakan simbol tanda seru. Ya, dibacanya n faktorial. Nah, jadi bagaimana rumusnya? Rumus dari faktorial itu adalah n faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali n dikurangi 3 terus turun sampai dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 ya. Tadi sampai 1. Nah, ini ya sampai 1. Jadi batasnya itu 1. Dengan catatan. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan. Apa catatannya? Yaitu 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial itu sama dengan 0. 1 ya. Jadi harus diperhatikan 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, ini adalah kata kuncinya dari faktorial. Contoh. Kita perhatikan contohnya. Tentukan nilai dari, nah yang pertama itu 5 faktorial ya. 5 faktorial itu bisa ditulis sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Ya, diulangi kembali. Karena ini adalah soalnya 5 faktorial, artinya angkanya dimulai dari 5 ya. 5 dikali 4 dikali 1 sama dengan 120 ya. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120 kali 1 sama dengan 120. Yang kedua, 5 faktorial dibagi 4 faktorial itu akan sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 per 24 sama dengan 5. Nah, ini adalah untuk sifat pembagian dalam faktorial. Yang terakhir, yang ketiga adalah sifat perkalian, di mana 3 faktorial dikali 2 faktorial itu sama dengan 3 faktorialnya itu adalah 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 faktorial, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 3 faktorial itu adalah 6, 2 faktorial itu 2, jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, ini adalah perkalian. Nah, ada cara cepat untuk soal pembagian. Jadi bagaimana kalau misalnya di sininya itu 100 faktorial per 98 faktorial? Ya, apakah mungkin harus menguraikan 100 dikali 99 dikali 98 dikali 97 dan seterusnya sampai dikali 1 dibagi 98 faktorial misal ya. 98 dikali 97 dikali 96 dikali 95 dan seterusnya sampai dikali 1. Itu kan akan memakan banyak waktu ya. Jadi cara cepatnya itu seperti ini. 6 faktorial ya dibagi 4 faktorial. Ini akan sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Kenapa 4 faktorial? Karena dibaginya itu adalah 4 faktorial.
Ya, 4 faktorial itu kan sama, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di bawahnya juga sama, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi bisa dicoret ya. Jadi kita kerjakan saja yang 6 kali 5-nya sama dengan 30. Dan ini juga udah nomor yang tadi B ya, udah bisa kelihatan. Karena 4 faktorial ini sama ya, maka jawabannya adalah 5. Tidak perlu dihitung sampai 120 dibagi 24 sama dengan 5. Terlalu lama. Jadi kalau menggunakan cara cepat bisa ketahuan hasilnya adalah 5. Ya, ini untuk konsep pembagian faktorial ya. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke yang namanya permutasi. Ya, ini harus diperhatikan dengan seksama ya. Materi permutasi mirip-mirip dengan kombinasi dan peluang kejadian. Nanti ada yang namanya tentang kombinasi. Kita sekarang masuk ke permutasi dulu. Apa maksud dari permutasi? Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia ditulis PNR atau NPR ya. Jadi permutasi R unsur dari N unsur ya, itu lihat. Ini bisa ditulis seperti ini. Nah, tapi biasanya kita menggunakan yang ini, NPR ya, agar mudah ya, lebih gampang diingatnya. Menggunakan yang ini. Adalah banyak cara menyusun R unsur yang berbeda diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Jadi kalau misalnya kita berbicara statistik bahwa N itu adalah populasi ya, jumlah banyaknya data, dan R-nya itu adalah yang dibutuhkannya ya, yang dibutuhkannya untuk menyusun R unsur ya. Nah, rumusnya itu NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, inilah alasan kenapa untuk permutasi harus diajarkan dulu tentang faktorial, karena rumusnya itu berkaitan dengan faktorial ya. Rumus dari permutasi itu adalah NPR sama dengan, atau N permutasi dari R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial ya. Sekarang perhatikan contoh 1 dari permutasi. Banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon adalah. Nah, kalau diperhatikan soalnya itu jadi ada 5 calon pengurus, 5 orang ya calon pengurus, akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi yang kepilihnya itu 3, yang gugurnya 2 ya, dari 5 orang calon. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Banyaknya calon pengurus itu ada 5 tadi. Jadi N-nya itu sama dengan 5 karena N itu adalah jumlah seluruhnya atau banyaknya data ya. Banyaknya pengurus yang akan diambil atau yang dibutuhkan, yang akan dipilih, yaitu 3, maka R-nya itu sama dengan 3 ya. Jadi rumusnya itu N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial sama dengan N-nya itu adalah 5, artinya 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Maka ditulisnya seperti ini. N-nya 5, P-nya, R-nya 3 ya. Sama dengan 5 faktorial itu adalah 5 faktorialnya tetap 5 dikurangi 3 faktorial itu sama dengan 2 faktorial ya. 5 dikurangi 3 kan 2 faktorial jadinya. Maka sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ini kita menggunakan cara cepat ya. Jadi nulisnya boleh dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, tapi biasanya mana aja boleh sih ya, dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Jadi 5
dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Kenapa sampai 2 faktorial? Karena dibaginya itu 2 faktorial agar tidak terlalu banyak menulisnya ya. Nah, 2 faktorialnya itu bisa dicoret atau hilang, sisa 1 ya. Jadi banyaknya itu adalah 5 dikali 4 dikali 3. 5 dikali 4 itu 20, 20 dikali 3 60 cara. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh 2. Banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dibentuk dari angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, di mana setiap angka hanya boleh digunakan 1 kali ya. Di mana setiap angka hanya boleh digunakan 1 kali adalah. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat ya. Banyaknya angka itu ada 6 tadi. Lihat. 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya N-nya itu ada 6 ya. Nah, R-nya berapa? R-nya itu bisa dilihat dari sini nih. Banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka. Berarti banyaknya angka itu N-nya 6 dan bilangan terdiri dari 3 angkanya itu adalah R-nya 3 ya. Maka rumusnya itu adalah N permutasi R, N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial. Maka 6 permutasi 3 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya itu bisa kita coret ya, habis. Maka jawabannya adalah nih. 6 dikali 5 itu 30, 30 dikali 4. Berapa jawabannya? Adalah 120 cara. Nah, ini adalah contoh soal dari permutasi ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.